pemerintah ini, maaf saya kritik sedikit ya, akibat pemerintah ini pertama adalah sangat gegabah dengan kebijakan-kebijakannya yang katanya pro rakyat, ya kan, pro rakyat loh, ya kan, tapi yang menjadi korban kan sekarang rakyat. Saya sebagai rakyat kecil paham, ngerti banget pemerintah tidak punya uang mungkin. Ya kenapa sih enggak itu undang-undang perampasan aset yang digolkan? Satu, kedua, kenapa sih alam kita kan kaya raya? Kan kita tidak bisa dibohongi dengan manuver-manuver rilis dan humas pemerintah. Wong cilik ini itu nggak sampai stres, mereka nggak sampai apa namanya ada yang bunuh diri, nggak sampai anak-anaknya jadi korban kekerasan, dan mereka bisa makan dengan layak, mereka bisa lanjut sekolah. Itu bagaimana? Saya sebagai orang tua, bapak ya, itu memang punya kewajiban untuk menghidupi anak-anak saya, gitu kan. Nah, harusnya ke bapaknya dong, ya, gitu. Biar jadi kita jadi maksudnya begini ya, kasihlah kemudahan kita untuk berusaha, gitu kan. Apakah anakku masih bisa lanjut sekolah? Anak sekolah juga butuh ongkos buat transportasi. Negara ini, negara yang saya cintai ini, ngebunuh kami secara pelan-pelan. Salam barbar. Apa kabar semuanya para penonton 2045 TV? Kita kembali lagi di Diskusi Barbar bersama saya Stefanus Haji. Dan kali ini kita bekerja sama berkolaborasi dengan Trend Asia. Dan edisi kali ini spesial, kita akan ngomongin tentang PPN 12%. Beberapa waktu lalu memang pemerintah sempat mengeluarkan rencana untuk menaikkan PPN 12% yang kemudian dan itu menjadi heboh di akhir tahun. Tapi kemudian secara tiba-tiba Presiden kemudian membatalkan, menjadi pahlawan kemalaman karena dibatalkan tepat tanggal 31 Desember tengah malam sebagai kado tahun baru. Tapi kenyataannya meskipun PPN ini ditunda, kenyataannya di lapangan ternyata harga-harga terlanjur melonjak dan kemudian tentu menjadi beban sekali buat masyarakat. Dan hari ini saya ditemani oleh teman saya, ada Irfan dari Trend Asia. Apa kabar Irfan? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Aman. Nggak aman, nggak baik-baik aja ini. Nggak aman kita. Yang aman baru di sini. Aman di sini, tapi masyarakat sipil tidak aman. Tentu saja nggak pernah aman sekarang. Ya, dan ngomongin PPN 12%, kita sudah menghadirkan para teman diskusi. Betul. Yang akan ngobrol-ngobrol santai di hari ini. Yang pertama ada Profesor Ferry Latuhihin. Apa kabar Prof? Baik bos, thank you buat undangannya. Thank you mas. Selalu keren loh ya. Saya ketemu beliau tuh nonton di podcast tuh, Tio Pakusadewo, versi ahli ekonom ini. Tio Pakusadewo ngobrolin soal Dirgantara lagi. Ini Prof Ferry ini seorang pengamat ekonomi, Dewan Pakar Ekonomi juga. Iya, pernah di Dewan Pakar TKN Prabowo ya. Oh, di Dewan TKN Prabowo. Nanti pertanyaannya bahkan banyak dari warga. Iya, dan kemudian di kampanye itu di bagian tim kampanye Prabowo, tapi sekarang mengkritisi sekali pemerintahan Prabowo. Ya, karena it is insulting my intelligence. Melanggar otak saya gitu lah, kebijakan-kebijakan. Tuh, harus begitu. Akal sehat ya bro. Akal sehat. Begitulah seharusnya akademisi ya, dan masyarakat juga seperti itu. Kita juga menghadirkan ada dua tamu masyarakat sipil, yang kebetulan beliau-beliau ini adalah yang kemudian menjadi pemohon menggugat PPN undang-undang kenaikan PPN 12% di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi. Mereka kan menggugat di MK loh. Silakan dengan Bapak siapa? Pak, saya Pak Rusin dari Bekasi, pelaku UMKM kecil-kecilan. Kayak sejenis ya mie instan, kopi, gitu, warung kecil-kecil gitu lah. Oke, dari Bekasi. Dari Bekasi. Kemudian Ibu? Ibu Warsiti, saya dari Jakarta Timur, dari Pondok Kelapa Duren Sawit. Ya. Saya sebagai orang tua tunggal, seorang perempuan, dan saya sebagai seorang ojek online. Oh, tapi Anda ini menggugat
menjadi pemohon penggugat undang-undang PPN 12% ya? Iya. Kenapa sampai berpikiran menggugat ke MK gitu loh? Bahkan kami pun kadang nggak berpikir kan, malas duluan gitu ya? Ya, setelah kami rasakan dampaknya, walaupun pemerintah tidak tidak jadi itu menaikkan, katanya tidak jadi menaikkan 12%, tapi dampaknya ke kami sebagai pelaku usaha kecil dan menengah UMKM yang kecil-kecilan itu dampaknya terasa ke kami karena memang saya pribadi ya merasakan gitu kan. Jadi kebutuhan juga harga naik gitu. Kita beli misalnya saya jual kopi gitu kan, yang tadinya serencengnya itu kalau nggak salah sekitar 7.500, setelah PPN naik jadi satu rencengnya itu yang isi 10 itu 17.500, hampir 20 lah. Itu yang kopi nggak cuma 1% iya, ya? yang kopi pahit ya, kopi yang saset itulah. Tapi sasetan yang bentuk kopi lain gitu kan, itu bisa 20, 22, 21. Jadi kami jual dengan harga mahal, satu cangkir kopinya itu, ya masyarakat tidak mau beli. Akhirnya kami nggak laku. Jadi daya beli masyarakat juga kurang. Jadi saya akal-akali ini di tengahnya ya. Jadi sekitar tadinya jualnya 3.000, tadinya mau saya jual 5.000 satu gelas gitu kan. Akhirnya saya jual sekitar 4.000. Itu pun ya nggak terlalu laku gitu kan. Oh, jadi itu menurun sih, ya? jadi menurun. Itu harus dioplos sih seperti pertama. Ya nggak enak lah itu mah. Susah ya, kualitas kopinya berbeda nanti. Harusnya kualitas kopinya berbeda karena memang kopinya itu memang udah terbiasa kali di masyarakat ya. Dikasih aren. Ya Jogja ya. Kopinya masih dikasih aren gitu. Jadi ya seperti itulah. Jadi dampaknya ke kami, ke saya. Satu itu, kedua juga kami modal dari UMKM itu kan saya mengajukan KUR di sebuah bank gitu kan. Akhirnya ibu bank pemerintah. Akhirnya karena pajaknya itu naik ya pendapatan turun, jadi untuk per bulannya kami tidak bisa bayar, kita tidak mampu bayar. Kredit macet itu. Tuh, jadi kredit macet. Ya ambil contoh seperti inilah, saya ngambil KUR di suatu bank pemerintah sekitar 50 juta, satu bulannya itu 1 juta, hampir 1,5 juta lah. Terus 1 tahun ini lancar nih, waktu PPN yang belum naik. Nah setelah PPN naik nih, dari 11 ke 12, nah udah tuh saya tidak sanggup bayar. Karena apa? Ya boro-boro untuk bayar untuk bayar cicilan. Untuk makan sehari-hari aja kami agak susah. Itu dampaknya sih Bang. Makanya setelah saya pikir-pikir, kok pemerintah menaikkan PPN seperti ini, kan saya juga sebagai warga negara. Karena yang saya tahu sebagai warga negara yang di alam demokrasi, bahwa kekuasaan tertinggi itu adalah di tangan rakyat. Apa salahnya dong saya mengajukan ke MK yang membatalkan undang-undang itu? Kan itu hak saya sebagai hak pribadi sebagai warga negara. Itu aja sih Bang. Itu aja sih saya sebagai warga negara yang saya mempunyai KTP Indonesia yang bergelambang Garuda Pancasila, dan saya punya kakak itu. Jadi setelah saya diskusi ya sudah saya ajukan ke Mahkamah Konstitusi bersama Ibu Warsiti. Itu sih dari saya Dok. Menurut Prof nih, PPN dinaikkan ini sebenarnya ngapain sih ya pemerintah tiba-tiba naikin gitu? Ya udah jelas gini, ada alasan tentunya ya. Menaikkan PPN tanpa alasan kan nggak mungkin, ya kan. Alasan utamanya adalah program-program pemerintah ini program-program yang sangat populis, ya kan, ultra populis, ya kan. Tidak memikirkan bahwa uang ini yang dipakai sebetulnya adalah uang rakyat juga, ya kan. Misalnya adalah program makan bergizi gratis. Bayangkan kalau memerlukan dana sampai 300 triliun tiap tahun, pertanyaannya kan uangnya dari mana? Ya kan ya, saya udah bilang ini harus dirasionalisasi. Seharusnya program ini cukup 10-15 triliun ketimbang 300 triliun. Berikan sistem voucher kepada anak-anak yang memang membutuhkan. Ya misalnya di daerah-daerah tertinggal.
Bahkan anak-anak yang tidak sekolah pun kalau perlu kasih vouchernya, karena orang tuanya nggak mampu menyekolahkan anaknya. Ini kan banyak anak-anak terlantar. Betul. Nah itu dengan sistem voucher tadi, dengan adanya blockchain itu nggak bisa dipalsukan lagi. Dan dana yang diperlukan tidak sampai 300 triliun bos. Nah saya hitung-hitung mungkin 10T, 15T terutama untuk daerah-daerah yang tertinggal ya. Ini bisa mengcover. Coba bayangkan kalau anak-anak di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dikasih ginian, itu kan tidak adil. Anak-anak ini basically anak-anak orang yang mampu. Ya kan mungkin emaknya ngasih uang jajan juga 50.000, 100.000. Nah kalau dikasih makannya 10.000, ya istilahnya makanan daun kelor, bukannya muntah itu anak. Ya, dia kan nggak kepake, ya kan? Karena mereka nggak betul-betul membutuhkan. Ya gua bisa beli KFC misalnya, bisa beli McD segala macam. Tiba-tiba dikasih menu yang tadi saya katakan menu ceban daun kelor. Nah akibatnya apa? Ini pemborosan yang sangat dahsyat. Ya, ini menghambur-hamburkan uang rakyat yang sangat dahsyat. Nah, untuk itu maka PPN harus dinaikin. Ini kan lucu. Lu kasih makan siang gratis anaknya, emaknya yang bayar. Sebenarnya nggak gratis ya? Sebetulnya ini nggak gratis. Sekali lagi kritik saya adalah kembali lagi sama, coba dirasionalisasi, ya kan? Makan bergizi gratis, budgetnya bisa cuma 10-15 T, tidak 300 T, sehingga tidak ada perlu kenaikan PPN. Nah PPN ini lucu, walaupun sudah dibatalkan, tapi itu tuh orang kalau kita ngeliat bondnya udah naik, sudah naik 12%. Ya kan, mereka nggak tahu lah, karena apa? Pemerintah ini yang pertama kali bikin kacau dengan menaikkan, ya tanpa berdiskusi dulu apa akibatnya. Nah, di samping kenaikan PPN, kebetulan ekonomi yang diwariskan oleh Pak Jokowi ini bukan ekonomi yang baik-baik saja. Ya kan kita nggak lihat, sehat ya? Nggak sehat. Kita lihat middle income class kita jatuh dari 57 juta ke 47 juta. Ini udah bukti bahwa masyarakat kita daya belinya turun. Nah Bapak pasti kenal lah, udah daya beli turun, dihajar lagi dengan PPN yang naik. Ya kan ini kan double impact gitu lah ya. Nah yang ketiga selanjutnya lagi yang menjadi pemborosan yang lain kan kita lihat kemarin APBN digunting 306 T. Ya kan sebagian besar katanya untuk mendanai Danantara. Nah sementara Danantara ini saya tidak lihat punya, it doesn't make sense. Iya kan, yang kita butuhkan bukan super holding, ya kan, tapi SPV seperti INA. Nah, jadi semua kebijakan yang amburadul ini, ya kan, ujung-ujungnya yang menjadi korban adalah rakyat wong cilik, maaf ya saya bilang wong cilik ya Pak ya, Ibu dan Bapak. Dan ini dirasakan langsung di lapangan loh Bos. Ya mereka ini bukan orang bayaran yang kita bawa kemari untuk bicara. Ya kan, mereka mengeluhkan keadaan hidupnya yang semakin memburuk. Nah, selebihnya kita lihat juga sekarang, pendapatan pajak pun turun 30%. Iya, malah turun kan. Oke, ada masalah sistem yaitu Cortex, ya kan? Tapi di Februari saya lihat sudah membaik gitu kan ya. Poinnya adalah pendapatan negara turun, ya pendapatan turun pajak penghasilannya. Ini bukti bahwa memang pajak penghasilan turun karena masyarakat tidak punya penghasilan, kan begitu. Ekonomi nggak berjalan di masyarakat. Ekonomi nggak berjalan gitu loh. Nah, itulah makanya saya bilang semua kebijakan pemerintah yang ultra populis ini terutama adalah makan bergizi gratis ini seharusnya tidak perlu dibatalkan tapi please dirasionalisasi. Artinya gini, sebetulnya cukup dengan uang 10-15 T, kenapa harus memboroskan uang 300 T? Ya kan ya? Nah udah gitu saya dengar juga berita-berita dari anak-anak yang memang kebetulan punya orang tua cukup ya, sanggup ya, tapi mendapat makan gratis ini. Wah mereka sasaran, terus terang aja, maaf aja, bukan nggak tepat sasaran. Saya yakin setelah beberapa bulan mereka akan tolak. Iya nggak akan makan. Nah akhirnya apa? Ini kan jadi makanan ayam. Ya kan karena basi, ya kan segala macam ya. Nah oleh karena kembali lagi, akibat kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal, yang menjadi korban adalah rakyat itu sendiri. Gitu loh Mas. Dan kelas menengah juga loh Mas. Kelas menengah udah turun Mas. Kita pun juga mulai susah juga ya, udah nggak dapat makan gratis kita ya. Betul. Nah, saya sambung ya, walaupun kenaikannya sebetulnya kecil ya, di atas buku. Dari 10 ke 12 dari 11 ke 12%. Tapi akhirnya dibatalkan 11% lagi kan, artinya kan balik lagi ya. Tapi kan di lapangan beda. Naiknya tadi Bapak bilang kopi yang satu renceng 10 saset seharusnya 7.500 naik sampai 17.500. Nah ini kan kenaikannya udah ratusan persen Bos. Ya kan ya. Nah ini kembali lagi akibat pemerintah ini, maaf saya kritik sedikit ya. Akibat pemerintah ini pertama adalah sangat gegabah dengan kebijakan-kebijakannya yang katanya pro rakyat.
ya kan pro rakyat loh, ya kan. Tapi yang menjadi korban kan sekarang rakyat. Ini bagaimana? Harusnya kebijakan ini direvisi ulang, dirasionalisasi. Ya kan, walaupun memang katakanlah tidak bisa dibatalkan, tapi please deh, kalau dengan uang 10 triliun, 15 triliun cukup, kenapa harus buang-buang atau bakar duit sampai 300 triliun? Dan ujung-ujungnya adalah rakyat kecil yang jadi korban, gitu kan? Nah itulah makanya saya bilang ini, kalau menurut saya outlook ekonomi kita sangat buruk, Pak, siap-siap aja. Ya menurut saya sangat buruk, dan saya meramalkan bisa terjadi krisis. Kenapa? Kalau kita lihat pasar modal kita itu dari downgrade ya, pasar obligasi, pasar saham. Pertama oleh Morgan Stanley, ya kan, menjadi underweight. Kemudian oleh big house yang lain yaitu Goldman Sachs, ya kan, juga di downgrade, artinya berisiko. Dan kita lihat indeks harga saham gabungan kita dan juga pasar obligasi under pressure. Nah, dolar juga meluncur terus ke 16.400 bahkan ke 16.600. Nah, saya khawatir kalau sovereign rating kita, rating negara kita diturunin satu notch, ya kan, dari triple B menjadi triple B one notch lower, ya kan. Nah, ini bisa memicu kepanikan, bos, karena ini akan memicu capital flight, ya kan, kapital akan kabur dari Indonesia. Korbannya adalah dolar bisa naik ke 18.000. Nah, impactnya adalah imported inflation nanti. Kalau imported inflation, harga-harga naik lagi, orang-orang kecil, maaf, wong-wong cilik ini yang kena. Gitu loh ya, jadi itu semua rentetan hukum ekonomi itu nggak bisa ngebohong gitu loh ya. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita dan melawan hukum ekonomi, itu nggak bisa. Walaupun dengan niat kita baik nih, kita kasih makan semua lah ya anak-anak sekolah, ya kan, dari TK sampai ke SMA, tapi bukan itu. Kalau nggak ada ongkosnya nggak masalah. Ini kan ongkosnya besar, ya kan, kembali lagi tadi PPN harus dinaikin, jadi kan istilahnya gini, lu kasih makan anaknya gratis, semuanya yang bayar. Kan gitu, ya kan ya? Karena harga-harga naik, kayak gitu loh, Bos. Izin dok, Prof, saya mau tanya, Prof kan sebagai ahli ekonomi, yang memang sekolahnya di bidang ekonomi, saya paham, saya sebagai rakyat kecil paham, ngerti banget pemerintah tidak punya uang mungkin. Ya kenapa sih enggak itu undang-undang perampasan aset yang digolkan? Satu, kedua, kenapa sih alam kita kan kaya raya? Ya kalau menurut saya Indonesia itu tanah di surga yang jatuh ke bumi, yang negara lain tidak punya. Ada nikel, ada apa. Nah, dari tambang-tambang nikel yang legal itu, kenapa nggak ditarik pajak sebesar-besarnya? Ya kan? Jadi kami yang rakyat kecil, ya juga terutama rakyat di seluruh Indonesia, nggak dibebanin pajak seperti ini. Itu aja dok pertanyaan saya. Kenapa sih? Jadi kalau kayak begini, negara ini, negara yang saya cintai ini, ngebunuh kami secara pelan-pelan. Benar. Nah, segini saya jawab pertanyaan Bapak ya. Kalau soal masalah perampasan aset itu bukan bidang saya, itu masalah politik. Nah, tapi kalau masalah sumber daya alam itu kebetulan terkait dengan masalah ekonomi. Saya yang pertama kali menentang Undang-Undang Nomor 4 2009, yaitu pelarangan ekspor dari raw mineral, bos ya. Yang kedua, begitu terjadi hilirisasi, saya bilang ini jadi bencana. Artinya apa? Bapak lihat ke Sulawesi sana, Pak, ya kan, rakyat kecil yang jadi korban akibat hilirisasi nikel, ya kan. Yang oligarki tambah kaya, rakyat kecil, terutama nelayan, bos ya, karena tercemar lingkungannya, mereka nggak bisa melaut. Akhirnya kan yang menjadi korban adalah orang miskin, ya kan. Nah, saya kasih solusi. Ini kan katanya Danantara mau hilirisasi ini, hilirisasi itu. Nah, kalau bisnis modelnya kembali salah seperti hilirisasi nikel, yang ada adalah bencana, Pak. Ya kan ya. Jadi diperlukan orang-orang pandai yang mengerti tentang hilirisasi dan hire mereka untuk melakukan itu. Bukan sembrono. Kita punya kekayaan, ya kan, nikel, timah, boksit, apapun ada gitu. Karena kita hilirisasi, nggak boleh ekspor raw mineralnya. Tapi masalahnya, Anda punya modelnya apa enggak untuk hilirisasi? Nah, dipakailah Danantara, katanya dengan Danantara kita salah. Platform Danantara aja udah salah. Institusional platformnya adalah salah. Yang saya usulkan adalah bukan, kalau super holding itu bukan untuk mendanai project base. Bukan.
salah untuk mendanai proyek yang akan salah. Yang namanya super holding itu investasi kayak misalnya Temasek, dia beli saham A, saham Google, saham Nvidia, bukan untuk membangun proyek. Nah kalau untuk membangun proyek bukan super holding yang kita butuhkan, tapi SPV, ya, Special Purpose Vehicle seperti INA misalnya. Jadi kita bikin fund. Nah terkait dengan pertanyaan Bapak, saya lagi bikin yang namanya Green Fund. Nah Green Fund ini adalah kembali lagi untuk melakukan ekosistem development, ya, pembangunan ekosistem seperti hutan, ya, mangrove, gambut, alga. Dan nanti uangnya dari mana? Uangnya ya carbon credit. Nah, carbon credit. Nah, orang-orang asing saya minta masuk untuk mendapatkan carbon credit, dan uang ini saya pakai untuk menggaji masyarakat setempat. Ya kan? Yang menjaga hutan saya, yang menjaga mangrove saya. Mereka harus digaji. Saya bisa gaji 3 kali UMR, Bos, dari uang itu. Sebab kalau mereka nggak digaji, itu lahan hidup mereka. Mereka bisa acak-acak. Wajar dong mereka harus hidup, ya nggak? Tapi kalau saya pekerjakan mereka, tolong Pak dijagain ya. Bapak saya kasih gaji sekian juta, ya kan? 3 kali UMR loh Pak, ya kan? Nah rakyat happy, negara happy, semua happy, Bos. Lingkungan ya kan? juga baik. Lingkungan juga baik. Nah bahkan saya bilang setelah NDC Paris Agreement 2030, kalau ini Green Fund saya jalan, saya bilang saya bisa setor uang ke negara 2.000 triliun tiap tahun loh. Dari mana? Dari sovereign carbon credit yang dimiliki oleh negara. Negara happy, Bapak, Ibu, wong-wong cilik di daerah juga yang menjaga hutan saya, yang menjaga mangrove saya gaji 3 kali UMR, kan happy, ya kan ya? Ini cuman model seperti ini tidak dipahami oleh pemerintah. Atau nggak mau paham ya sebenarnya. Kalau dari sudut pandang Mas Irfan nih, dari tren Asia, melihat ini gimana? Aku mau sampaikan dulu begini, dari tren Asia, tapi kami kan berkoalisi di tim advokasi untuk demokrasi, kebetulan sektornya perpajakan. Jadi banyak koalisi yang kemudian tergabung di sini dan kemudian ikut mendiskusikan soal ini. Pertama tadi soal PPN sebenarnya. Kan kita tidak bisa dibohongi dengan manuver-manuver rilis dan humas pemerintah. Kan gitu ya. Masuk juga buzzer-buzzer ya. Iya. Misalnya 12% tidak jadi kan gitu bahasanya. Terus pakai rumusan yang tidak ada dasarnya. Undang-undang yang kita uji di Mahkamah Konstitusi itu angkanya bukan 12%. Terus tapi 15%. 15% malah. 15%. Jadi ada pasal yang kemudian kita uji karena dia memberi ketidakpastian. Alasannya adalah karena peraturan tersebut memberi ruang terlalu besar pada pemerintah. Saya ini dengan teman-teman koalisi gitu, dan kemudian berdiskusi dengan warga gitu, apa yang paling memberatkan sebenarnya dari aturan ini kan? Pak Rusin, Bu Warsiti akan banyak cerita soal dampak yang itu kan kenyataan ekonomi kan, yang tadi Prof bilang itu kenyataan hidup yang terjadi. Tapi saya kemudian pernah membaca gitu naskah BPUPKI. Kalau kita pengen tahu konstitusi kita mau seperti apa, kami baca naskahnya. Jangan lupakan sejarah berarti kan. Jangan lupakan sejarah. Naskahnya di rapat 15 Juli 45, Supomo bilang bahwa yang berkaitan dengan keuangan negara, kaitannya dengan pajak, dia harus diatur oleh undang-undang. Sedangkan konstitusi kita bilang apapun yang kemudian dibicarakan di dalam konstitusi rapat para pendiri bangsa ini bicaranya soal pembatasan kekuasaan. Oleh karenanya di Undang-Undang Dasar 45 itu bicaranya adalah pajak untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Itu kita nggak bisa bilang bahwa harus diatur oleh peraturan pemerintah, tidak. Harus undang-undang kan? Harus undang-undang. Peraturan pemerintah itu pikiran eksekutif. Lalu kemudian muncul pasal yang menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN 10-15% diatur oleh peraturan pemerintah. Oleh karenanya kemudian kita tahu kalau dalam konteks tafsir hukum, besok bisa naikin aja keluarin PP. Suka-suka mereka dong ya? Suka dong, tanda tangan. Sedangkan kita bilang, kok boleh naikkan 15%, 20% pun kami terima. Pertanyaannya adalah, itu dibicarakan dengan kami atau tidak? Pertanyaannya lagi adalah, gimana kami caranya bayar 15% ya, pajak 20% gitu ya. Pendapatan kami pun tidak ditopang. Kan gitu yang tadi Prof bilang. Misalnya soal sumber daya, ketika bicara sumber daya yang tadi, nikel dan lain-lain, kan sebenarnya sudah ada rumusnya. Sebelum ngomong Green Fund lebih jauh misalnya, ada ratusan triliun yang kemudian bisa dikutip oleh pemerintah dari denda sawit. Tapi kan nikel dapat potongan denda sawit. Betul. Kan pertanyaannya begini, kalau kita baca undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu, pertimbangan utamanya adalah defisit anggaran, benar ya? Betul. Dan peningkatan hasil pajak.
dengan sendirinya negara kan bilang pemerintah bilang kami nggak punya duit. Tapi kenapa yang ditarik PPN? Kan pertanyaan kami sederhana. Kenapa nggak tarik yang 300 triliun ini? Iya, yang tambang-tambang ini lebih besar kan? Lebih besar. Angkanya dalam beberapa riset dari mulai denda sawit dengan ratusan perusahaan, lalu kemudian dengan kutipan dari pajak batubara produksi sampai dengan nikel, itu angkanya mungkin lebih dari 300 triliun. Iya, betul. Kalau memang niat MBG oke lah, katakanlah negara punya cita-cita yang baik ya, 300 triliun untuk makan siang gratis, kenapa tidak kutip dari sana? Ya. Tapi tidak ada gambaran dari sana. 2021 malah kemudian naikin PPN secara berjenjang, dan itu pasti. Iya. Yang menjadi masalah dalam konteks permohonan ini kepastian hukumnya. Kapan dia naikin, kan suka-suka dia. Yang kedua, ada pasal 4 yang bisa bilang soal perluasan objek pajak. Kan tadinya di 2009 ada aturan pajak itu, layanan dasar seperti kesehatan, transportasi, pendidikan, bahkan biaya kerja, termasuk teman-teman yang kemudian hari ini outsourcing gitu-gitu, itu tidak dikenakan PPN, termasuk bahan pokok. Di Undang-Undang 2021 pengecualian itu dihapus. Kan kalimatnya cuma sederhana, dihapus kan? Dengan dihapus itu membebankan masyarakat gitu pada harga yang harus dibayar. Pak Rusin dari cerita dari 7.500 naik ke 17.500. Luar biasa itu. Itu tinggi. Di lapangan walaupun dia bilang gitu 11% tidak naik kok, tetap dengan rumusan yang saya juga nggak tahu asal usulnya dari mana. Tapi Bu Warsiti gitu, Bu Warsiti akan cerita di semua ojek online, kan Bu Warsiti ojek online. Bekerja, ketika dia makan siang gitu, warteg itu naiknya tidak 1%, tidak 2%, minimum 20%. Iya, snowball effect itu. Pertanyaannya sebenarnya saya mau ajukan juga ke banyak orang, tapi karena Prof ada di sini sekalian aja. Apa yang dipikirkan oleh pemerintah? Minimum misalnya ketika dia kemudian berada dalam tim TKN kan Prof, ketika membangun ekonomi itu, kenapa kemudian terjebak-jebak pada urusan kami naikkan PPN aja? Gini, kalau menurut saya gini, the root of all evil, akar masalahnya yang paling utama itu adalah program-program populis seperti makan bergizi gratis. IKN dihitung nggak, Prof? Ya. Populis nggak kalau IKN dihitung? Ya mana? IKN enggak. Ya kan IKN different story, ya kan. Tapi yang namanya makan bergizi gratis ini benar-benar biang masalah yang paling besar sehingga pemerintah harus mengocok ulang budgetnya, ya kan, ternyata masih defisit, ya kan, maka satu-satunya jalan adalah menaikkan pajak, ya. Yang tadinya pikir ini menjadi sesuatu yang heroik menolong rakyat, ternyata yang menjadi korban adalah rakyat itu sendiri, bos. Nah, jadi kalau ditanya akar masalahnya dari mana, akar masalahnya adalah program-program populis, ultra populis, walaupun tidak punya uang. Saya kan tanya, kita ini belum pada satu fase yang mana bisa avoid it, ya kan ya? Kita ini masih kedodoran, utang jatuh tempo, ya kan, tahun ini 800 triliun, defisit 717 triliun, dan gila lagi, masih ada pejabat pemerintah yang bilang akan menaikkan tax ratio kita dari sekarang 10,2% menjadi 23%. Saya bilang, come on man, pada saat daya beli masih turun, ya kan, nyungsep ekonomi, defisitnya kemarin kan terbongkar, PBN sampai 30, sekian persen, ya kan, lantas masih ada yang yakin bahwa tax ratio kita akan naik dari 10,2% pelan-pelan menuju 23%. Nggak ada ceritanya, gitu loh ya. Nah, jadi yang disampaikan sama Bu Warsiti Pak Rusin itu memang kenyataan ekonomi. Iya, nah kan? Akhirnya apa? Ya, nah kenapa naiknya ternyata tidak 1%? Ya kan, di lapangan malah bisa puluhan persen. Ya mungkin warteg naiknya 20% ya Bu ya. Harga yang kartu yang harusnya makan goceng 5.000 ternyata jadi 6.000, itu 20% loh Bu naiknya, ya kan ya. Ya begitu juga Bapak, ya kan, 7.500 menjadi 17.500, itu 100% lebih Pak ya. Nah ini akibat apa? Akibat tadi snowball effect, bos. Nih para pelaku ekonomi melihat itu, ya kan, akhirnya si para penjual bilang, aduh ini gua mesti angkat nih, naik. Kalau angkat dari 5.000, 1%, 5.050 mana mungkin sih, bos?
Pastilah dia bilang, oke gua naikin aja 6.000. Buat dia finance lah, dinaikin dari 5.000 buat si pedagang ya ke 6.000. Mungkin bahan bakunya juga sama begitu. Daripada naikin dari 100 ke 101 ya kan capek, mendingan naikin tadi 125. Mereka tidak pikir ini aritmatika di dalam berdagang ya kan. Makanya menjadi gila adalah naik dari 11 ke 12% walaupun dibatalkan, di lapangan ini udah bergerak. Karena tadi ekspektasi ya bahwa harga barang akan mahal. Kan gitu, ya kan ya, dia nggak pikir bahwa ekspektasi itu bisa menjadi bola liar, ya kan ya. Dan makanya saya bilang please jangan gegabah mengelola uang negara, gitu loh ya. Please pakai sedikit otak gitu kan ya. Terutama ini bukan uang Anda, ya kan ya. Kebijakan yang Anda ambil Anda harus ingat ini bukan uang Anda, ini uang rakyat. Nah kalau nanti kebijakan itu justru menjadi bumerang, yang tadinya katakan rakyat dan ternyata rakyat tadi adalah rakyat yang menjadi korban ya, bukan yang ditolong ya, ini kan it doesn't make sense gitulah. Nah oleh karena itu advice saya kembali lagi revisi segala macam kebijakan sesuai dengan fiscal space kita, kesanggupan fiskal kita. Jangan Anda bilang oh defisit naikin pajak. Ya, Anda nggak usah jadi menteri, Anda nggak usah jadi pejabat, nenek-nenek juga bisa. Ya kan? Sekarang bagaimana Anda memutar otak, ya kan? Dengan budget atau fiscal space kita yang sempit, ya kan? Seoptimal mungkin melakukan kebijakan sehingga tidak mengorbankan rakyat kecil. Nah itu seninya, gitu loh ya. Nah masalahnya kembali lagi, saya jujur bos, saya lama di dunia ini. Saya lama menjadi ekonom di pasar modal, ya kan, di dunia keuangan, dunia perbankan. Satu kekurangan kita bos. Pertama adalah institusi, ya, kelembagaan, ya kan. Ini kita carut marut membuat lembaga-lembaga ekonomi yang benar, termasuk Danantara. Saya bilang bukan super holding yang kita butuhkan, salah besar, ya kan. Saya takut ini menjadi moral hazard dan menjadi alat perampokan misalnya, ya kan ya. Saya takut ngeri, dan kita lihat udah banyak kasus-kasus perampokan kan, seperti Pertamina, ya kan, LPI, ya kan, apalagi itu yang jumlahnya ribuan triliun. Ini bukan lembaga yang tepat. Saya potong dengan Prof itu cerita banyak lebar seperti ini, mungkin ya mungkin sebagian warga awam itu nggak mudeng. Nah sekarang solusi itu faktanya yang sekarang terjadi aja, nggak usah cerita yang pemerintah harus begini, cerita kita yang orang awam itu mungkin kurang mudeng karena jadi sekarang yang judulnya sekarang tuh bagaimana supaya warga di bawah seperti saya tuh tadi katanya orang wong cilik wong cilik ini itu nggak sampai stres, mereka nggak sampai ada yang bunuh diri, nggak sampai anaknya jadi korban kekerasan, dan mereka bisa makan dengan layak, mereka bisa lanjut sekolah. Itu bagaimana? Itu ini aja. Ini saya ceritain Bu, ya, akar masalahnya tadi, kenapa tadi Ibu bilang semua warga jadi korban kan? Akar masalahnya program makan bergizi gratis Bu. Gitu apa nggak efisiennya nih? Kan kalau yang saya rasakan, saya lihat ya dari program gratis itu saya benar-benar nolak, saya nggak setuju. Nah, benar Ibu. Kenapa? Kalau memang mau ada program makan gratis, kenapa nggak itu per kakak, per pintu semuanya kasih. Jadi ketahuan, oh ini loh mereka nggak bisa makan, oh ini loh. Bukan di sekolahan. Di sekolahan sebelum ada program gratis, mereka sudah ada program gizi, entah itu dari kesehatan atau waktu itu sudah ada telur, udah ada telur kacang hijau, itu setiap di SD itu sudah ada, TK, SD udah ada, dan sekarang pun cuman ada di TK, SD, SMP, SMA pun nggak ada makan gratis, mungkin ada 1-2. Dan mereka juga nggak minta, gitu kan, nggak minta juga dibayarin negara kan. Dan mereka kalau yang namanya anak SMP, bahkan yang SD pun sekarang, kalau cuma makan nasi sama telur, jujur, kalau boleh ngasih bukti, saya nantang sama pemerintah. Sekarang pun mau saya ketemu, saya ajak jalan, lihat situasi di lapangan. Iya. Kemarin kan banyak video-video bos ya, nyambung dengan Ibu nih.
di Papua misalnya, mereka bilang nolak. Nggak mau. Orang tua kita masih bisa kasih makan gratis, mendingan bikin sekolah, gitu loh. Pendidikan gratis, Ibu. misalkan. Pendidikan gratis misalnya, ya kan? Ya kan? Dijaga. Iya. Dan sekarang juga banyak dampaknya ya. Iya. Bukan dulu Jakarta itu mencanangkan bebas anak jalanan. Saya pun ikut berjuang untuk mengurangi anak-anak jalanan. Mungkin kalau terhapus bersih nggak mungkin, tapi minimal mengurangin. Nah, tapi sekarang dampaknya apa? Sekarang malah bukannya kurang atau hilang, enggak. Sekarang boleh itu menjamur. Oh iya. Mungkin Karena apa? bukan anak jalanan aja, mungkin bapak jalanan, emak jalanan ya. Lagi gini dok, katanya MBG ya makan bergizi gratis ya. Ya betul kata Ibu Warsiti ini. Saya sebagai orang tua, bapak ya, itu memang punya kewajiban untuk menghidupi anak-anak saya, gitu kan. Nah, harusnya ke bapaknya dong, ya, gitu. Biar jadi kita jadi maksudnya begini ya, kasihlah kemudahan kita untuk berusaha, gitu kan. Atau kalaupun memang harus dapat bantuan ke bapaknya, biar kami nanti ngasih ke anak makan. Satu itu, kedua makan, gitu. Bahkan ya mungkin ya karena memang proyeknya masih baru ya, di tempat sekolah anak saya yang 2 ini, anak saya kan kembar 2 ya di SMP, ini baru kelas 1 SMP. Itu nggak dapet tuh, belum ada hari ini saya tanya, Neng, udah katanya ada MBG makan siang, nggak ada Pak, katanya Neng nggak dapet itu. Oh, mungkin karena memang belum masih baru nih ya. Kan udah berjalan di Bekasi 1 bulan lebih ya? Di Bekasi itu belum ada di tempat sekolah anak saya. Memang belum tercover semua. Iya. Ya kan kalau tercover semua, dananya besar bos. Iya. Itulah yang. Itu baru belum tercover semua ya. Apalagi kalau tercover semua mungkin dananya lebih banyak lagi. Iya. Kan ketua MBG-nya, ketua BGN-nya Pak Dadan Hindayana itu bilang kita perlu 25 triliun tiap bulan, berarti setahun 300 triliun bos. Nah pertanyaannya uangnya dari mana? Ada enggak? Yang kedua, katanya membantu UMKM. Ternyata kan kantin-kantin sekolah yang UMKM pada tutup. Ya kan, ini malah membunuh mereka, ya kan? Nah, ada multiplier efeknya kalau kita spending semua, cari tukang sayur, tukang telur, mana? Buktinya kan daya beli secara makro turun, ya kan? Nah, ini semuanya makanya saya bilang ini program-program kayak begini akan membunuh orang-orang kecil, gitu loh, ya kan? Asalnya dari mana? Dari makan bergizi gratis, Ibu. Kan itu dananya besar dan kita nggak punya uang. Nah itu saya menjawab pertanyaan Bu Warsi, ya kan ya. Kenapa jadi begini? Ya itu makan bergizi gratis dihapus gitu atau dirasionalisasi. Iya. Dan utang-utang besar. Dan ini ujung-ujungnya nanti kalau nggak ada duitnya nanti, nah pajak dinaikin, yang jadi korban kan bapak, ibu, ya kan? Nah, sekarang makanya rakyat itu mau dijadiin apa? Ya saya nggak tahu tuh. Saatnya bersuara salah satunya seperti itu rakyat itu mau dijadiin apa? Itu mohon nanti pemerintah itu menjawab itu. Iya, saya bilang. Tapi kami salut dengan langkah Ibu, kemudian melalui jalur hukum kan, berarti jalur konstitusi melalui di MK. Salah satunya itu bentuk kita untuk mengkritisi kan, karena kita tidak setuju dengan PPN dinaikkan itu tadi. Ya, salah satu jalan ikhtiar kami sebagai masyarakat Indonesia, mungkin masyarakat yang lain juga, karena memang tidak ada ketidakpengetahuannya gitu kan. Mereka juga sebetulnya saya rasa banyak loh ya yang menggugat ini. Ya mungkin diwakilkan dengan saya untuk mengajukan gugatan ke MK gitu kan. Ya mudah-mudahan aja Mahkamah Konstitusi mendengar. Bapak kembali lagi, Ibu akan lebih baik nasibnya kalau satu, makan bergizi gratis ini dihapus atau dikurangi. Itu yang jadi masalah besar. Kenapa Ibu Bapak ini jadi sengsara? Karena nggak ada duitnya. Ya kan? Akhirnya PPN dinaikin, ternyata walaupun dibatalin, harga barang udah tetap naik, itu semua boleh efek. Nah jadi kalau Ibu mau menuntut secara ekonomi, tuntut bahwa makan bergizi gratis ini dibatalkan. Karena yang tadi sudah bilang juga tidak setuju. Ini menjadi korban kan tujuannya mau ngasih makan gratis, ternyata terus kita teriak ke siapa? Iya. Di sini Bu teriak-teriak ntar Emang saatnya bersuara kita sebagai rakyat. Sekarang kayak kita nih ya mau teriak ke siapa? Tidak dianggap.
ya kan? Bahkan kita menghujat pemerintah pun kita ditangkap. Enggak buat sekarang. Ya. Tidak dianggap kalau sendirian. Kalau rame-rame pemerintah pasti akan takut. Tapi yang lebih menyakitkan lagi gini, Pak. Kita berteriak begini ya. Dianggap kita nggak cinta NKRI. Iya tuh. Iya. Tapi padahal dengan saya pribadi nih untuk menggugat pajak ini yang ke MK, itu saya lebih cinta daripada NKRI biar nanti ke depannya jangan Indonesia itu nggak bangkrut ya, gitu. Nyambung nih sama Bapak, makanya kan saya protes-protes, kritik-kritik. Saya nggak mau pemerintah ini goyang, Pak. Iya, kita sayang. Itu wujud cinta kita ya. Iya. Karena kalau sampai goyang, apalagi sampai presidennya digoyang, dijatuhkan, bubar NKRI, Pak. Iya. Benar nggak? Ongkosnya Ya, terlalu mudah-mudahan besar. ya, jangan lah. Iya, itu konsekuensinya, Pak. Makanya saya bilang, saya memberikan kritik, memberikan masukan. Kalau saya salah, gugat saya. Bisa nggak gugat statement-statement saya? Kan nggak ada yang menggugat. Berarti kan mereka tidak bisa membuktikan sebaliknya. Ya, saya tidak ingin menjadi political instability di Indonesia yang mana investor kabur, akhirnya kita krisis seperti 98, rakyat juga yang jadi korban. Kan begitu logikanya. Ya. Oleh karena itu bagus Ibu sama Bapak complaining, ya kan? Dan kalau Ibu Bapak sama saya nanya sebagai ekonom, ini yang pertama kali menjadi biang keladi daripada masalah ini apa? Makan bergizi gratis, Bu. Kalau ini dihapuskan, Ibu bisa happy lagi. Ayo dihapus deh. Iya, hapus. Nah ini Iya. sejauh mana Mas Irfan proses di MK tentang gugatan ini? Proses di MK lagi berjalan. Minggu kemarin pemeriksaan pendahuluan dicek oleh majelis hakim apakah ada kekurangan. Minggu depan juga sudah ada panggilan ya. Masih pemeriksaan pendahuluan. Jadi pemohonnya itu bukan hanya Pak Rusin dan Bu Warsiti gitu. Ada juga 2 orang mahasiswa gitu dan 1 nelayan sama 1 organisasi jiwa sehat gitu yang kemudian komplain karena obat-obatan kemudian tidak bisa diakses karena kenaikan. Kan? Karena mahal. Dikira kan tinggi ya? ini kemana-mana ini dampaknya nih. Itu karena itu ya kita bilang soal pasal 4 itu yang di undang-undang itu menghapus pengecualian yang tadinya nggak kena PPN jadi kena PPN dari bahan pokok. Layanan pendidikan, jasa pelayanan pendidikan, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial gitu, bahkan sampai jasa tenaga kerja. Nah, kalau outsourcing katakanlah begini, ada pekerja outsourcing gitu ya, yang kemudian ada sebuah perusahaan gitu. Pertanyaannya kan begini, pajaknya dikenakan ke mana? Iya. Kalau perusahaan, pasti akan dikenakan ke pekerja, ke buruhnya dan segala macam. Potongannya akan lama makin besar karena sebelumnya dia untuk kemudian melakukan stimulus gitu ya, memperbanyak lapangan pekerjaan, dikecualikanlah dia dari PPN. Ketika dia kenakan PPN, itu akan meninggi. Jadi semua hal yang berkaitan dengan PPN yang tadi bilang, ya, efeknya memang kemana-mana. Liar jadinya. Jangan sangat liar gitu. Kalau misalnya MBG dihapuskan gitu, kalau masyarakat sipil ya sepakat-sepakat aja dihapuskan misalnya dengan kemudian mendorong anggaran itu dipakai secara rasional kan gitu. Betul, Bos. Tahu nggak, ini cerita lucu juga, waktu kita ke Mahkamah Konstitusi ketika kita daftarkan permohonannya kan di sana mati lampu karena efisiensi. Kami datang ke sebuah lembaga negara gitu, Mahkamah Konstitusi, untuk kemudian menyampaikan sikap kami gitu, kritik dan protes gitu. Kita masukkan gelap. Saya tanya sama beberapa orang, Pak ini kenapa gelap? Oh kami menjalankan tugas pemerintah kata dia. Instruksi pemerintah agar kemudian efisiensi. Saya bilang, betul. Kami juga nanti gugat biar Bapak bisa nyala lagi ya. Jadi biar MBG dihapuskan dan segala macam. Tapi jangan lupa kan pendapatan tetap defisit. Pemerintah kan selalu bilang begitu. Tapi dari tahun ke tahun gitu, kita tuh pengen mendengar sebenarnya. Kita pengen mendengar kalau memang defisit, gimana cara ngisinya. Kan itu jarang kemudian dibicarakan. Yang dibicarakan adalah kami naikkan PPN kata dia. Ini sudah lama kok. Memang dan 15% yang pernah disebut oleh pemerintah. Pertanyaan berikutnya, kalau dia tidak sebut, apalagi nih barang ini yang ada di dalam gitu kan? Kami pengen tahu gitu. Dan kemudian setelah kita telusuri aspek hukumnya, gitu, kami melihat bahwa ini seperti, saya nggak tahu nih Prof, benar apa enggak, tapi nggak punya fantasi untuk kemudian gimana cara naikin
Jadi sebenarnya pemerintah sudah putus asa dan nggak tahu. Kan kebayang pemerintah dengan defisit yang dia pikirkan itu adalah naikin PPN. Iya. Sedangkan PPh badan dia turun. Iya. Nah, betul. PPh badan turun, swasta turun, PPh badannya turun. Yang kedua dia bilang, kami ini kan sebenarnya ngejar PPNBM kan gitu, barang mewah. Iya. Perpres soal RAPBN-nya sendiri yang naik itu PPN. Iya. Kalau kita mau cek barang mewah itu 20 triliun, target di 2005 itu justru turun. Lah, Kita mau ngomong apa misalnya? Mau naikin PPNBM gitu. Kami mau pajakin barang mewah, turun kok targetnya. Iya. Dari 20 triliun ke 10 triliun. Yang meningkat kan PPN. Gitu. Artinya kan lihat bahwa kok gampang banget naikin PPN, kan lihat bahwa semua kaitan dengan PPN itu ada dalam kehidupan kita hari-hari kan. Nah, sekarang gini bos, kalau menurut saya kembali lagi ke akar masalah. Dan ini belum semua tercover loh, Iya. makan bergizi gratis. Betul. Dan kita udah rasakan dampaknya, ya kan? Bagaimana kalau ini dilanjutkan? Defisit itu kan simpel, akibat penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran, ya kan ya? Nah nanti kalau pengeluaran itu lebih besar sama sekali, ini baru sedikit kan, makanya anak bapak belum kebagian. Betul. Bapak bayangin kalau seluruh Indonesia di cover sementara kita tidak punya duit. Dari mana duitnya? Dan itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya rakyat juga tidak meminta. ya. Yang meminta mungkin yang anak-anak sama sekali orang tuanya nggak mampu, seperti di Indonesia Timur. Betul. Bapak kan juga dulu nggak peduli kan, gua masih bisa kasih makan anak gua waktu bisnis masih normal kan, ya kan? Gua nggak perlu minta-minta sama negara kan ya. Nah oleh karena itu saya bilang tidak ada alasan untuk mempertahankan MBG ini. Kalau nanti tambah besar bolanya, bubble-nya tambah besar, Bapak tambah kena yang rakyat kecil. Kenapa? Karena defisit ini harus sampai di-cover oleh pajak. Kan gitu. Ini baru sedikit aja Bapak. Pertama 75 triliun kan yang disebut. Iya, Angka pertama. 71. 71. Nah, Saya naik pikir- lagi 171. Saya pikir 71 itu untuk 1 tahun. Iya. Lalu kemudian yang tadi lu bilang tiba-tiba kayaknya kan 300. Nah, bayangin Pak, ini baru 71 aja, udah kayak begini dampaknya ya. Bapak sendiri bilang kan anak saya belum dapat. Coba bayangin kalau 300 triliun, dari mana uangnya? Ya, dengan setengahnya aja, bukan setengahnya, bahkan seperempatnya aja derita ibu dan bapak udah terasa. Papa lagi naik 4 kali lagi nih. Dan nanya, Bukan terasa lagi, udah mau mati. itu kan, ini kan udah saksi Jujur. ya, ini Jujur. kesaksian daripada Sekarang pelaku di lapangan, gitu kan? Udah menit-menit. Apakah anakku masih bisa lanjut sekolah? Anak sekolah juga butuh ongkos Iya. buat Transportnya. transportasi. Belum mereka juga butuh apa Jajan. minum. Iya, benar. Iya, kuliahnya juga. Iya. Yang kuliah, biaya kuliah. Saat ini anak saya semester akhir, Iya. anak saya yang nomor 2 itu kuliah semester akhir, kuliah di UNJ. Dia mengambil jurusan pendidikan bahasa sastra, bahasa Indonesia. Nah, saat ini di semester akhir ini minta bayar semester itu di awal. Nah, dan ini bulan ini juga. Nah, saat ini saya belum punya pandangan, belum ada uang buat bayar. Sedangkan saya saat ini juga karena terpaksa motor saya hilang, akhirnya saya ngambil motor, saya punya kreditan. Tanggungan lagi ya. Nah, ini tanggungan. Dan jatuh tempo tanggal 20 Itu pembayaran cicilannya. cicilan. Kalau saya nggak berani ngambil cicilan, kalau pemerintah, makanya kalau nggak mau bayar utang, nggak mau nyicil, nggak usah mengutang. Ya, Nah, gimana kalau modalnya? saya tidak ngambil motor, saya mau usaha apaan? Iya. Iya. Nah, ini saya juga belum ada Ya, ini bayangan. gini, Nah, ini saya mau teriak kemana? Pemerintah, apa solusinya? Nah, Ibu nanya apa solusinya? Yang saya khawatirin justru respon pemerintah ini juga ngaco ya. Seperti dibilang Indonesia gelap. Dasmu, engkau yang gelap, ya kan? Jangan nanti pemerintah kalau nggak mau bayar utang, nggak mau nyicil, nggak usah ngambil utang, nggak usah bisa. ngambil Orang kreditan. usaha kan dari Kalau mana? nggak mau sejahtera harus kerja. Sekarang kerja apa? Iya, kan nggak mungkin kalau nggak ngutang motor. Iya kan? Kan aneh. Sedangkan saya daftar mau kerja di kelurahan itu yang sebagai penyapu, sapu jalanan. Buktinya nggak terima karena apa? Saya tidak ada ijazahnya. Dan umur saya juga udah mungkin kelewat. Iya,
Ya ini semua. Saya kerja apa? Benar. Ya maksud saya begini, pemerintah harus merespon, ya kan, menanggapi keluhan-keluhan masyarakat dengan baik. Ya kan ya, mendengari ya, keluhan-keluhan masyarakat. Tapi kita lihat kan kemarin orang cerita Indonesia gelap, kau aja yang gelap. Iya, pemerintah malah seperti Ya itu, kan, anti kritik. jadi kayak semacam nggak mau, jangankan melayani masyarakat, dikritik aja tidak mau menerima, kan gitu, ya kan ya. Kabur aja dulu, kau kabur aja nggak perlu balik lagi. Lah, Itu bukan solusi ya. itu bukan solusi gitu. Sekarang solusinya Nah, bagaimana keluhan-keluhan ibu ini bisa diakomodasi oleh mereka? Ya. Kalau kita kritik sedikit aja, kau jangan balik lagi aja kalau mau kabur. Indonesia gelap, kau aja yang gelap. Nah, ini pemerintah apa? Ya. Ini yang gelap bukan Indonesia, rakyat. Iya. Rakyat yang gelap. Kalau yang kaya mah tambah kaya. Iya. Nah, hal-hal yang seperti ini terjadi dan kenyataannya kan yang dialami masyarakat, dan mungkin masih banyak jutaan-jutaan lain seperti ibu, seperti bapak, dan seperti kita semuanya mengalaminya kan sebenarnya. Jadi yang ditakutkan adalah efeknya kan, karena kemudian ada krisis ekonomi, sudah pasti mulai ada krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Seperti ya kemudian kejadian sampai begitu putus asanya, seperti ibu kan putus asa. Kemudian saya sadar pun juga kita sebenarnya putus asa kan. Nah itu yang menakutkan. Nah apa solusinya? Seperti ibu tadi bertanya, kita sendiri juga. Ya. Boleh saya jawab? Iya. Nah, kalau saya sih sebagai closing statement saya, ya kan, akar masalah ini adalah program populis yang sangat populis, yaitu makan bergizi gratis. Di sini mulai bencana, karena kita tidak punya uang ratusan triliun. Nah sekarang solusinya apa? Hapus makan bergizi gratis atau rasionalisasi, sediakan budget cuma 10-15 T untuk mereka yang memang benar-benar membutuhkan di daerah-daerah tertinggal, tidak mengcover semuanya. Kalau mengcover semuanya nanti ibu bapak yang menjadi korban. Nah gini, Prof, maaf, menurut pandangan Prof, hapus karena biang keladi dari semua ini kan MBG. Nah caranya kita menghapus MBG ini gimana? Karena kan ini udah keputusan pemerintah. Apa kita langsung gugat lagi ke MK? Oh, enggak, ini political will, kemauan pemerintah. Gitu. Pemerintah bilang kalau gua gua hapus banyak, selesai Pak, nggak perlu proses hukum. Jadi ini nggak bisa digugat ke MK? Enggak, ya nggak bisa kalau kebijakan. Sekarang gitu. Prof, supaya pemerintah mau menghapus, itu kita harus bagaimana? Ya saya nggak tahu, saya udah teriak-teriak. Masa ibu mesti bawa tombak, kan nggak mungkin, ya kan? Kan mungkin Prof punya solusi. Ayo deh kita rame-rame. Loh, jangan. Saya nggak menganjurkan itu. Yang saya inginkan adalah pemerintah sadar bahwa kebijakan ini mengorbankan rakyat, bukan menolong rakyat. Oleh karena itu kita butuhkan kemauan politik pemerintah untuk menyetop program ini. Itu gampang Bu. Sekarang kan masalahnya pemerintah mau atau tidak. Kita nggak perlu turun ke jalan bawa tombak. PR besar itu nih. yang besar itu pemerintah mau apa enggak, supaya mau itu bagaimana? Gini, mungkin ya kita bisa teriak tiap hari ya kan segala macam, tapi jangan merusak, ya kan? Teriak tiap hari. Iya, Karena kita cinta ya sama Indonesia. Saya nggak mau terjadi kerusuhan sosial, karena kalau kerusuhan investor kabur, saya juga jadi korban. Tapi, ya kan? Kita semuanya. Kita semua. Jujur, Prof, kalaupun terus begini, kita pun nggak mau, tapi akan terjadi. Pasti, sooner or later nanti akibat keresahan, akibat masyarakat under pressure, mereka semua nggak mau nanti akhirnya demo, Pak. Iya. Kan ada mantan pejabat bilang gini. Banyak rumah yang ya dijual, saya di yang punya rumah. Gini Bu, saya di ledek, saya dibully, saya diam. Kan ada batasnya. Sama saya pun sebagai rakyat dibeginiin terus, ada batasnya. Ada batas. Oh, mantan pejabat itu namanya. Kali ada tuh. Semua ada batasnya lah. Kalau masyarakat Ada batasnya, rakyat juga kesabaran. merasa hidup paling lebih susah setiap hari, bayar uang sekolah nggak bisa, ya kan, bahkan makan harus dipirit, udah kerja berkeringat siang malam masih juga tidak, dan ekspektasi dan harapannya tidak ada, Bos. Itu bahaya. Ya, Manusia ada harapan hidup lagi. tanpa harapan, dia bisa nekat. Nah ini dia, kayak saya ini harapannya bingung ini. Benar, yang paling bahaya hidup Apa? tanpa harapan. Anakku masih bisa lanjut sekolah, sekarang yang kuliah aja tinggal selangkah lagi, terus aku nyari duit kemana? Masa mau putus sayang banget kan, habis duit banyak. Masa menguap begitu. Ini anak yang masih SMK, masa cuman SMK terus putus, gimana itu? Ya makanya gini lah, daripada kita berlibat-libat, semua keresahan ibu tuh mewakili banyak masyarakat yang lain, bukan ibu aja dan bapak. Satu, permintaan saya sebagai ekonom yang mewakili teman-teman semua,
batalkan atau bubarkan makan bergizi gratis atau anggarkan rasionalisasi 10-15 T sehingga tidak menjadi beban masyarakat. Oke, itu closing statement dari Itu aja. Prof. Ferry. Kalau itu dilakukan oleh pemerintah, saya yakin kita lebih baik. Nah, kalau menurut Mas Irfan nih terakhir nih, kita masih berkaitan dengan PPN. Betul. Kalau pertama dari saya, satu, batalkan undang-undangnya, terutama dengan kaitannya dengan perluasan objek pajak. Ya. Yang kedua adalah, kalaupun dia tarik sampai 15%, gitu. Tadi Prof bilang, rasionalkan. Kan tidak ada standarnya. Dari Suka-suka. 11 ke 12 nggak ada standar. Suka-suka. Suka-suka dia. Dan itu fatal gitu. Karena apa? Kekuasaan itu perlu dibatasi. Betul. Kekuasaan yang kemudian terlalu besar itu cenderung korup kan. Iya, betul. Yang berikutnya gitu, kalau memang dia punya political will 8%. Iya. Ya. Terima saja digugat di MK gitu, dan Pak Rusin dan Warsiti dan semua pemohon, semua rakyat Indonesia sebenarnya pengennya 8% aja. Iya. Gitu, pengennya 8%. Vietnam namanya malah turun kan? Vietnam 8%, dia berani gitu. Tentu dengan pertimbangan yang matang gitu. Kalau ketika ada 8% ada, ya, kalau ketika 8% ada, kan itu mungkin. Gitu. Soal kemudian syarat, prasyarat yang kemudian perlu ditemui, ya itu kan tugas pemerintah untuk melakukan itu. Terakhir adalah kita perlu punya fantasi kan. Adakah negara yang tidak menarik pajak, tapi kemudian sejahtera? Dari mana? Pendapatan sumber daya alam. Gitu. Kalau begitu caranya, ya pastikan bahwa pendapatan sumber daya alam itu memang berkeadilan. Korupsinya diberesin. Ya. Tagihannya ditagih dong. Gitu. Jangan bilang bahwa rasio pajak yang meningkat gitu, ditagih dong. Gitu. Ya. Denda sawit gitu, terus kemudian sumber daya yang lain, gitu, nikel dan lain-lain ya. Kok boleh ekstraksi gitu ya, tapi itu pasti berdampak. Ya. Kalau kok nggak mau bayar pajak gitu-gitu ya jangan rusak. Biarkan kemudian masyarakat, rakyat gitu di seluruh wilayah Indonesia, di seluruh kepulauan, biarkan dia mengurus wilayahnya sendiri dengan baik dan benar. Gitu. Biarkan, dan hingga kemudian kita punya harapan. Gitu. Karena kita semua duduk di sini gitu, di Bu Warsiti dan ini di MK. Tentu saja targetnya adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Betul. Ya, kita bersuara di sini untuk kita semua. Ya, betul. Itu sebenarnya kita mengkritisi, kita bersuara, kadang teriak-teriak, kadang marah-marah itu dalam wujud cinta kita terhadap bangsa dan negara ini. Tapi jangan dibilang endasmu gitu. Iya. Tapi kalau dibalikin endasmu lagi boleh gitu? Boleh. Ya, boleh aja. Ganti matamu. Iya. Pasti bakal banyak yang ketawa. Ya, terima kasih banget Prof. Jadi saya sebagai ya katanya wong cilik jadi tercerahkan nih ya. Ya, itu aja Pak. Bisa hitung-hitung kita kuliah umum masalah ekonomi dengan Prof gitu kan, yang ahli ekonomi gitu kan. Jadi tahu gitu kan. Oh, jadi akar permasalahannya ini seperti dia itu. Dan kita pun juga senang mendengarkan cerita langsung dari Bapak yang mengalaminya, kan Bapak dan Ibu. Karena kita pun sebenarnya juga mengalami tanpa kita sadari. Terima kasih Prof untuk waktunya. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Irfan juga. Semuanya. Terima kasih. Dan ingat juga satu lagi bahwa kami mengkritik begini bukan berarti kami tidak cinta NKRI. Betul. Kami cinta NKRI. Kita nggak mau Indonesia bubar. Nah, kita tidak mau Indonesia gelap. Nah, dengerin Bapak ini. That's the point. Iya. Buat terang ya Pak? Iya, buat terang gitu. Jangan gelap. Ya, semoga pemerintah sadar. Ya, amin. Itu aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dan kita akan ketemu lagi tentu aja di diskusi barbar berikutnya, bekerja sama dengan Trend Asia dengan topik-topik yang lebih seru pastinya, untuk karena kita sekali lagi kita mengkritisi, kita bersuara karena kita cinta Indonesia. Salam barbar.